Baik, pemirsa, ini adalah video yang menjadi viral belakangan ini, di mana ini video diunggah oleh salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Taipei, Taiwan, yang menginformasikan bahwa ia sudah mendapatkan surat suara yang digunakan untuk Pilpres 2024. Itu Anda juga bisa lihat seperti apa bentuk surat suaranya. Ada foto dari pasangan capres-cawapres di sana, beserta juga dengan logo-logo partai pengusung. Memang pemirsa, yang namanya memberikan suara ataupun juga mencoblos pasangan capres-cawapres ini bukan hanya dimiliki haknya oleh warga negara Indonesia yang tinggal di tanah air saja, tapi juga warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sehingga kemudian dibentuk PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang juga untuk bisa mengatur bagaimana proses pemilihan ini berlangsung di luar negeri. Ada 3 cara dilakukan. Pertama, dengan mendirikan tempat pemungutan suara atau TPS luar negeri, kemudian 2 via pos dan juga KSK, kotak suara keliling. Ada satu hal lagi mungkin yang harus diberikan penjelasan secara clear di sini. Pihak KPU kemudian mengirimkan surat suara tersebut secara bertahap ke beberapa negara, itu jangka waktunya antara tanggal 6 sampai 23 Desember secara bertahap. Termasuk juga wilayah Taiwan ini tentunya juga dikirimkan surat suara. Kemudian tugas PPLN, tugas Panitia Pemilihan Luar Negeri ini juga mengirimkan ataupun juga mendistribusikan surat suara tersebut menurut aturan kepada WNI yang tinggal di sana adalah mulai pada awal Januari, pada tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari. Tapi yang bisa kita saksikan melalui video tersebut, Desember belum habis, mereka sudah mendapatkan surat suara. Apa yang sebenarnya terjadi dan juga bagaimana upaya antisipasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi juga di tempat-tempat lain ataupun negara-negara lain. Untuk itu kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing juru bicara 3 pasangan calon. Kami akan perkenalkan kepada Anda yang sudah hadir menemani saya. Di sini tentunya ada Mas Iqbal, merupakan juru bicara dari pasangan nomor 1, pasangan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Iqbal. Kemudian juga bersama saya, ini mewakili juga selaku juru bicara pasangan 3, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD, yaitu Mas Eko Kuntadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Eko. Selamat malam. Baik, dan juga bergabung secara daring, mewakili pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini ada Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga akan memberikan keterangan kepada kita sebenarnya apa yang terjadi, mengapa kemudian ada warga negara yang sudah bisa mendapatkan surat suara tersebut. Lebih dulu, ada Ibu Betty Epsilon yang bergabung juga dengan kita, beliau merupakan komisioner KPU dan bergabung dengan perbincangan ini melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bu Betty. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Abang-abang, bapak-bapak semua, iya. Selamat malam. Bu Betty, mungkin bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu, mengapa kemudian warga negara yang tinggal di Taiwan tersebut sudah bisa mendapatkan surat suara, padahal jadwal distribusi dari PPLN kepada warga negara yang ada di sana mulai tanggal 2 hingga 11 Januari, Bu? Ya, ada 3 metode penggunaan surat suara untuk dapat dicoblos oleh pemilih kita di luar negeri. Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu yang pertama, mendirikan TPS luar negeri, nanti tempatnya ditentukan oleh PPLN kita, di hari pemungutan suara yang juga ditentukan oleh PPLN kita, yang kedua melalui kotak suara keliling, drop box, dan yang ketiga melalui pos. Untuk mekanisme selain PPSLN, itu diperkenankan mohon maaf, untuk luar negeri diperkenankan untuk menggunakan mekanisme early voting. Artinya menggunakan hak pilih lebih cepat daripada hari penentuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing PPLN kecuali di TPS luar negeri. Misalnya di Indonesia, hari pemungutan suara adalah pada tanggal 14 Februari 2024. Di Indonesia, tepatnya hari Rabu adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Untuk luar negeri belum tentu 14 Februari adalah hari libur. Maka untuk pemilih di luar negeri, PPLN akan memutuskan tanggal berapa hari H pemungutan suara di masing-masing PPLN. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Baik. Artinya penggunaan ini lebih cepat dari hari kita. Kenapa lebih dahulu? Karena logistik sudah sampai termasuk di Taiwan lebih cepat, Mbak Putri, untuk disortir, dilipat, dan dikirim kepada pemilih yang sudah terdaftar
lewat pos, mereka pasti akan mendapatkan surat suara terlebih dahulu. Baik. Untuk apa? Untuk dicoblos secara langsung, umum, bebas rahasia. Mereka masukkan lagi ke dalam amplop yang sudah dibayar, sudah dibayar oleh negara lewat KPU untuk dikirim lagi pada PPLN di setiap kantor KBRI atau KJRI Baik. atau KDRI yang ada di Taipei. Jadi inilah mekanisme pemilihan lewat pos yang memang bisa lebih dulu menerima dan kemudian mencoblos untuk dikirim ketika itu dilakukan secara samaan dengan pemilu dalam negeri. Baik, Bu Betty, kami pahami bahwa memang proses pencoblosan itu berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya karena memang tergantung dengan kebijakan ataupun juga aturan yang ada di sana, tergantung juga mengenai hari libur. Tapi masalah pendistribusian surat suara, Ibu, karena memang yang kami pahami adalah peraturannya pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 baru boleh diberikan kepada warga negara yang ada di sana, tapi kemudian ini mengapa sudah bisa? Apakah ini sah, Bu? Tidak menyalahi aturan? Kalau surat suara di seluruh dunia itu sudah kita kalkulasi, Mbak, ada 128 negara perwakilan di seluruh dunia. KPU sudah melakukan termin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Surat suara sudah dikirim ke sana. Karena apa? Untuk dilipat, disortir, lalu kemudian dikirimkan terlebih dahulu daripada yang KPK dan KPSN. Sehingga mekanisme itu memang diberlakukan dan sudah jelas dalam peraturan KPU mekanismenya. Baik. Pemilihan lewat pos sudah bisa dilakukan tanggal 2. Ya. 2 mereka bisa coba dan balikan ke premis dalam hal ini PPLN yang ada di setiap negara. Oleh karenanya kalau menerima wajar-wajar saja. Ya. Tapi Bu Betty, yang kami sayangkan adalah ya, Halo? Bu Betty, mohon maaf sekali, terpaksa harus kami putus Ibu sampai di sini. Kami dapatkan statement Ibu sampai Ibu menyayangkan sesuatu, nanti bisa dilanjutkan karena sepertinya ada gangguan Ibu. Komunikasi kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara dari Bu Betty. Kami akan coba perbaiki, termasuk nanti mungkin Ibu saat Ibu tersambung kembali bisa menjelaskan bagaimana keterangannya disampaikan oleh Ketua KPU yang menyatakan bahwa surat suara tersebut dinyatakan ataupun juga masuk kategori rusak. Mungkin nanti Ibu bisa jelaskan lebih lanjut, kami akan perbaiki terlebih dahulu Ibu jaringan komunikasi kami dengan Ibu Betty. Baik, nah mungkin kita akan juga minta pandangan dari Mas Iqbal. Bagaimana melihat ini? Karena Gus Imin juga sudah punya pandangan. Ini jangan-jangan potensi kecurangan itu dikatakan Gus Imin. Ya, saya kebetulan baru 2 minggu dari sana, dari Taiwan, dari Taipei ya. Saya melihat memang luar negeri ini potensi kecurangan cukup besar. Seperti terjadi di Malaysia di 2019. Dan yang terjadi di sana saya menanggapi bukan hanya soal penjadwalan awal ya. Di sana di bulan Agustus ada seorang, jadi Taiwan ini bukan di bawah Kemlu, dia kantor dagang di bawah Kementerian Perdagangan. Baik. Nah, mereka buat acara tanggal 2 Agustus sih udah DCS, tapi mereka mengundang artis yang juga caleg di luar negeri. Nah, itu kan namanya kampanye terselubung, itu satu. Yang kedua tadi surat suara dibagikan sebelum saatnya. Yang ketiga adalah ketika saya keliling di pekerja-pekerja kelautan khususnya, itu banyak juga yang mereka nggak tahu kapan pemilu, apakah mereka terdaftar atau tidak. Jadi banyak pekerja migran kita di sana itu yang melaporkan kepada saya ketika saya ke sana, mereka belum tahu dan belum mendapatkan informasi tentang kapan pemilu. Baik. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan bahwa sudah terjadi ada upaya kampanye terselubung di sana, ada surat suara yang didahulukan di luar jadwal, yang terakhir adalah banyak yang belum terdaftar. Jadi menurut saya harus investigasi sebelum harus antisipasi. Jadi KPU jangan memutuskan hanya mendengar keterangan satu arah, tapi dia harus melakukan investigasi. Ternyata ada apa sih? Karena Taiwan ini pemilihnya terbesar kedua setelah Malaysia, hampir 250.000. Dan ini luar biasa, signifikan sekali. Oke, Mas Iqbal, di poin yang keduanya tadi ada 3 poin, tapi di poin keduanya surat suara sampai lebih dulu. Kemungkinannya apa sebenarnya yang terjadi? Ya, saya kira ini gagalnya BIMTEK yang dilakukan KPU. Karena apa? Karena ini kan substansi, tidak ada alasan apapun, mau alasannya mau ada acara lebaran Chinese di sana, ya itu kan awal Januari, bukan Februari gitu loh. Jadi menurut saya ini perlu didalami, tapi pentingnya bagi saya begini, jangan sampai 30.000 lebih suara yang sudah dibagikan itu hilang. Sebaiknya dikumpulkan kembali suara itu, ya kan, sehingga nanti dikirim kembali. Karena memang kalau mereka takutnya dikatakan batal, lalu nanti teman-teman ini tidak mendapatkan hak suaranya. Oke, baik. Ini harus jadi perhatian menurut saya. Jadi kami melihat bahwa potensi kecurangan seperti yang terjadi di Malaysia itu sangat mungkin terjadi. Baik, dengan adanya temuan ini, hal viral ini, Mas Eko ada catatan tersendiri?
Iya, ini kan sebetulnya soal profesionalisme ya. Tentu saja untuk wilayah-wilayah di luar negeri dengan kondisi yang berbeda-beda, Taiwan mungkin, atau barangkali Hong Kong dan Malaysia, saya amat yakin mestinya KPU sudah menghitung dengan cermat, itu yang pertama. Dana KPU kan besar sekali, ini buat untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kalau dana yang besar ini bahkan sampai bimbingan tentang tanggal pengiriman saja tidak sampai, ini kan big question buat kita. Ini dananya besar loh, dan ketua panitia pemilihan di luar negeri, ini kan levelnya pejabat di wilayah itu kan ya. Terus nggak ngerti tanggal pengiriman yang harusnya dikirimkan, terjadi miss di situ. Terus ngapain aja selama ini? Ini kan jadi persoalan yang menurut saya bukan cuma sekedar terkirimnya surat suara sebelum tanggal yang memang harusnya terkirim, tetapi lebih jauh dari situ ada persoalan bagaimana profesionalisme KPU menyelenggarakan pemilu ini. Mas Ini Eko, yang menjadi persoalan serius. hanya murni soal profesionalisme, tidak mengetahui kapan dikirim, atau memang sebenarnya mencurigai adanya unsur kesengajaan kalau menurut Nah, Mas Eko? itu kan pada akhirnya kalau tadi ada usaha investigasi. Sebetulnya ini ada apa? Kita perhatikan sekarang komentar KPU langsung mengatakan bahwa ini surat suara tidak sah tanpa adanya investigasi, tanpa adanya menelusuri latar belakang ini ada apa sih. Sementara Bawaslu beda lagi tuh pendapatnya, bahwa surat suara ini sah. Ini kan juga dua-duanya sebagai lembaga satu penyelenggara pemilu, satu lembaga pengawas dengan dua pendapat yang berbeda. Kan menurut Bawaslu, oh ini tidak termasuk unsur surat suara rusak. Karena itu ada dalam aturan bahwa surat suara rusak itu kategorinya A, B, C, D. Sementara pengiriman yang lebih cepat tidak termasuk unsur surat suara rusak. Apakah KPU akan melanggar aturannya sendiri tentang unsur surat suara rusak? Nah, ini menarik memang. Ini gitu nanti kita ini kan problem akhirnya. sekali. Ini yang saya maksud dengan soal profesionalisme menjalankan penyelenggaraan pemilu. Kita sudah buang-buang dana sedemikian besar, kemudian orang jadi meragukan, loh kok begini, apakah nanti nggak ada hal-hal lain lagi, kan itu yang jadi pertanyaan publik. Baik, ini tadi yang juga saya minta penjelasan lebih lanjut dari Ibu Betty, tapi kami coba untuk terus menghubungi Ibu Betty dan memperbaiki jaringan. Nah, Bang Daniel juga ada catatan mengenai hal ini, profesionalisme jadi sorotan dari Mas Eko. Kemudian potensi kecurangan juga jadi catatan penting yang dikemukakan oleh perwakilan nomor 1, ada Mas Iqbal. Bang Daniel sendiri bagaimana melihatnya? Iya, jadi agaknya memang PR teman-teman di KPU termasuk di Bawaslu adalah merawat dan menjaga kepercayaan publik. Nah, salah satu kunci dari public trust tersebut adalah tentu profesionalisme dan akuntabilitas. Itu penting sekali. Nah, kita mendukung penuh semua upaya-upaya KPU dan Bawaslu untuk menghadirkan pemilu yang bersih, pemilu yang bisa dipercaya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu terkait dengan kualitas demokrasi kita. Nah, kalau saya perhatikan selama ini, penting adanya tim komunikasi dari KPU terutama itu dimaksimalkan. Saya melihat ada masalah komunikasi ke publik oleh tim KPU. Bila perlu, saran saya ada tim komunikasi khusus yang secara maksimal melakukan komunikasi kepada publik, terutama terkait dengan informasi-informasi yang berkembang di publik. Jangan sampai kemudian misalnya ada informasi yang benar, itu kemudian jadi hoak, atau yang hoak jadi benar. Dan itu penting secara intens. KPU itu punya tim komunikasi yang bisa menjadi referensi publik. Jadi tidak perlu juga semua pimpinan KPU itu berebut bicara misalnya di publik. Jadi saran saya bukan hanya misalnya kementerian saja atau presiden yang ada tim komunikasi. Agaknya KPU dengan tingkat kerumitan pilpres pileg kita yang sangat tinggi, apalagi ini tingkat kerumitan pemilu kita juga sangat tinggi. Selain pileg ada pilpres, nanti ada pilkada secara bersamaan.
Oleh sebab itulah dibutuhkan tim komunikasi yang baik yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Baik, Bang Daniel. Nanti kita sampaikan itu menjadi masukan kepada Ibu Betty, nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Betty setelah jeda. Tapi juga kami ingin sampaikan terlebih dahulu, tim redaksi Apa Kabar Indonesia Malam sebelumnya juga sudah mengundang perwakilan ataupun juga ketua PPLN Taiwan, yaitu Bapak Fadilah Ahdiat, untuk bisa bergabung dan juga menjelaskan sebenarnya bagaimana kronologi peristiwanya kepada kami dalam perbincangan ini. Tapi saat tim kami menghubungi, memang mungkin saya bisa bacakan apa yang disampaikan oleh Bapak Fadilah Ahdiat, bahwa mohon maaf kami belum bisa on air, sementara kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU, sementara apa yang terjadi sudah diutarakan dalam konferensi pers KPU tanggal 26 Desember lalu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda, kami segera kembali. Pemilu 2024 baru akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Namun berbeda dengan pemilih yang berada di Indonesia, pemilih yang berada di luar negeri memilih cara berbeda untuk menggunakan hak suaranya. Ada pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di kedutaan besar setempat, atau ada juga yang menggunakan hak pilih melalui surat suara yang dikirim lewat pos, tentu dengan aturan yang berlaku. Namun sebuah peristiwa yang terjadi di Taiwan kemudian menarik perhatian publik. Sejumlah warga negara Indonesia di Taiwan ternyata telah melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Para pemilih di luar negeri yang memilih suara lewat pos ini biasanya memang melakukan pencoblosan lebih awal. Namun menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum, pengiriman surat suara baru dimulai pada 2 Januari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari mengaku terdapat kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang mengirimkan 31.276 lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengoreksi kesalahan ini, KPU menyatakan bahwa surat suara yang dikirimkan terlebih dahulu tersebut sebagai surat suara rusak dan surat suara baru akan dikirim ulang. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.279 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih, padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyebut bahwa KPU RI tidak boleh memperhitungkan surat suara tersebut sebagai surat suara rusak. KPU tidak disarankan untuk melakukan pengiriman ulang surat suara. Menetapkan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih tidak dianggap sebagai surat suara rusak. Mengingat potensi persoalan akan menjadi lebih luas, dengan demikian tidak perlu ada upaya pengiriman surat suara kembali sebagai pengganti. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPLN di wilayah lain dalam hal adanya pengiriman surat suara kepada pemilih melalui pos di luar waktu yang ditetapkan dan menetapkan bahwa surat suara yang telah dikirim tersebut tidak dianggap sebagai surat suara rusak. Sesungguhnya bagaimana peristiwa kealpaan ini bermula? Lantas jika memang surat suara ini dinyatakan rusak, bagaimana dengan nasib suara dari WNI yang ada di Taiwan? Bagaimana KPU membuktikan bahwa peristiwa ini tidak mengundang kecurigaan dari setiap kandidat capres-cawapres, caleg, serta partai politik? Tim TV One mengabarkan.
Anda sudah mendengarkan tadi Ketua KPU menjelaskan ada 31.276 surat suara yang sudah didistribusikan dan juga diterima lebih awal oleh warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Saya mungkin bisa berikan informasinya. Distribusi pertama adalah pada 18 Desember 2023 di mana PPLN Taipei mengirim 929 amplop suara. Kemudian juga pada tanggal 25 Desember 2023 ini merupakan distribusi kedua mengirimkan 30.347 surat suara. Saya juga akan kembali mengulang apa yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir C hasil LN Pos. Itu yang disampaikan pada konferensi pers Selasa 26 Desember lalu. Bu Betty, bagaimana kemudian KPU bisa mengkategorikan surat suara ini sebagai surat suara rusak berbeda dengan ketentuan Bawaslu, Bu Betty? Justru ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bahwa ada dugaan, sangkaan bahwa ini akan disalahgunakan, itu kan bisa saja terjadi. Dan memang sudah terjadi dan sudah berkembang di masyarakat. Oleh karenanya langkah mitigasi ini adalah untuk menyelamatkan adanya tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU berusaha agar peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara termasuk di pos disesuaikan dengan ketentuan. Yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi adalah distribusi logistik dari KPU pada PPLN, bukan PPLN langsung kepada pemilih. Beda lagi ya Mbak Putri, karena surat suara yang kami produksi lalu harus disampaikan kepada PPLN, itu harus disortir dulu, dilipat dulu, dipilah-pilah, baru kemudian dikirimkan lewat mekanisme apakah ini untuk pos, apakah ini untuk KSK, dan apakah ini untuk TPSLN. Itulah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga memanfaatkan waktu yang ada, logistiknya sudah tersedia, itu yang kemudian disampaikan kepada PPLN untuk didistribusikan kepada pemilih kita di luar negeri dengan mekanisme pos. Nah, Mbak Putri, langkah mitigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kalau ada mungkin kejadian, ya ini karena dugaan seperti ini harus kami akan lakukan pemanggilan kepada PPLN. Di mana letak salahnya, apa yang menyebabkan kesalahan, dan seterusnya, itu ada mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh KPU kepada jajarannya dalam hal ini PPLN. Jadi tuduhan-tuduhan itu belum berdasar karena belum melalui mekanisme dari sisi penyelenggara pemilihan umum, yaitu PPLN. Nah, surat suara yang sudah terkirim yang kemudian tadi disaksikan, sesungguhnya kan itu tidak memenuhi asas langsung umum bebas rahasia oleh pemilih. Jadi pemilih ketika Anda menerima pun nanti apakah early votingnya kapan, ditentukannya kapan, itu kemudian tolong dijaga prinsip langsung umum bebas dan rahasianya. Oleh karena itu langkah mitigasi yang dilakukan oleh KPU yang sudah terkirim tadi untuk tidak disalahgunakan, disalahpahami oleh masyarakat, kami nyatakan surat suara itu rusak sebagaimana yang sudah disampaikan dalam dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi langkah mitigasi ini sangat cepat dilakukan sejak kami menerima kabar dari TikTok dalam hal ini, Mbak Putri. Baik, tapi kemudian dari pihak PPLN belum didengarkan keterangannya, belum ada investigasi lebih lanjut, maksud saya Bu, belum ada juga dari tim KPU yang menuju ke sana atau berangkat ke sana? Investigasi awal tidak perlu ada kehadiran fisik kita. Kita sudah bisa video call, kita bisa telepon, bisa WA, dan itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap teman-teman PPLN. Ketua KPU juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman PPLN. Baik, Ibu bagaimana kemudian menyikapi apa yang dinyatakan oleh Bawaslu juga bahwa surat suara seperti itu dalam kondisi seperti itu tidak termasuk dalam surat suara rusak, Bu? Kami belum menerima surat rekomendasi dari Bawaslu, Mbak Putri. Sampai sejauh ini saya hadir di TV One, kami belum menerima bentuk surat yang disampaikan. Kami baru dengar rilisnya, tapi surat rekomendasi belum diterima oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita juga akan dengarkan nanti bagaimana pandangan dari perwakilan dari masing-masing pasangan calon, termasuk juga nanti akan ada narasumber lainnya akan bergabung dengan kita, Mbak Titi Anggraini dari Perludem yang juga akan memberikan sorotannya terhadap masalah ini. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali.
Sudah bergabung juga dengan kita narasumber berikutnya akan juga mengutarakan pandangannya, pendapatnya mengenai kasus ini, yaitu Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak, ya Mbak Putri. Baik, Mbak Titi melihat apa yang terjadi hingga saat ini, apa yang menjadi tinjauan ataupun juga catatan khusus dari Mbak Titi? Ya, tentu saja ini kalau dilihat dari sisi administrasi pemilu, ini merupakan pelanggaran administratif pemilu ya Mbak ya. Pelanggaran administratif pemilu itu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan pengadministrasian tahapan pemilu. Saya kira evaluasi harus dilakukan oleh 3 pihak. Pertama dari sisi KPU beserta jajarannya, tentu saja tadi sudah disampaikan evaluasi terhadap kinerja PPLN dan PPLN dan KPPSLN, dan ini juga perlu dilihat apakah murni memang merupakan diskresi yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN, ataukah ada memang distorsi terkait supervisi dan koordinasi kerja. Karena tanggung jawab penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu adalah tanggung jawab KPU. Karena dapil luar negeri dan juga pilpres itu dilaksanakan oleh KPU dengan jajaran PPLN dan KPPSLN. Kalau ternyata ini adalah diskresi murni, artinya memang harus ada pembinaan lebih dan supervisi lebih terhadap penyelenggara pemilu di luar negeri. Atau kalau ini kemudian ada kontribusi koordinasi ya, ini yang berarti harus diperbaiki dengan manajemen kerja yang lebih baik, mengintensifkan supervisi dan penyediaan hotline yang lebih inklusif atau penghubung yang lebih inklusif di dalam membangun komunikasi kerja antara KPU beserta petugas pemilu di luar negeri. Yang kedua, evaluasi juga harus dilakukan terhadap Bawaslu beserta jajarannya. Karena kalau kita baca pasal 44 ayat 3, Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 itu diatur distribusi surat suara via pos kepada pemilih itu dengan disaksikan oleh Panwaslu luar negeri. Dari beberapa pemberitaan media ternyata kan diskresi PPLN KPPSLN itu disetujui konon katanya oleh Panwaslu luar negeri. Artinya ini kan memang ada ketidakpahaman yang tidak hanya melibatkan jajaran KPU tapi juga jajaran Bawaslu. Harusnya Panwaslu luar negeri kan menjadi kontrol atas proses yang berlangsung. Nah, yang ketiga saya kira ini juga jadi evaluasi bagi peserta pemilu untuk lebih menaruh perhatian pada tahapan-tahapan yang berlangsung di luar negeri, termasuk juga soal aturan mainnya. Saya kira kita beruntung dengan teknologi digital ya, bagaimana kemudian antusiasme masyarakat melihat mereka menerima surat suara dan kemudian mempublikasikannya. Walaupun tadi betul kata Bu Betty, harusnya ada, ini menjadi pembelajaran juga, peraturan yang dibuat oleh KPU untuk mengingatkan pemilih ketika pemberian suara itu tidak diekspos karena pemilu di luar negeri itu lebih awal dilakukan. Jangan sampai kemudian itu dianggap sebagai tindakan provokasi atau membangun opini untuk pemilih di luar negeri, di dalam negeri yang baru akan menggunakan hak pilihnya 14 Februari mendatang. Jadi sosialisasi ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan kita semua, dan ini juga menjadi pengingat tidak hanya bagi pemilu di luar negeri, 127 perwakilan kita, PPLN lain, tetapi juga bagi kita di dalam negeri untuk lebih mengawasi logistik dan persiapan hari H mendatang. Baik, ada masukan mengenai evaluasi yang harus dilakukan. Mbak Titi sudah menyampaikan, tapi catatan dari masing-masing juru bicara pasangan calon ini. Melihat langkah-langkah KPU, Mas Iqbal, seperti apa? Saya kira ini adalah fenomena gunung es ya, karena memang masyarakat akan terus memantau karena pernah terjadi kecurangan 2019 di Malaysia yang sampai sekarang tidak tuntas. Surat suaranya ditemukan di sebuah tempat, dicoblosin, lalu tiba-tiba ada line polis, tidak boleh disentuh. Sampai sekarang. Bahkan kemarin saya ke Malaysia juga surat-suara itu masih ada, dibiarin, nggak tuntas. Jadi jangan sampai ini terulang. Pertama, pastikan bahwa surat suara itu adalah surat suara dari KPU. Kan kita nggak, kan komisioner KPU belum lihat itu, bukti fisiknya. Jadi harusnya memang masyarakat menanti tindakan sigap. Dulu ketika 2019 ketika ada berita itu langsung ketua KPU langsung ke Malaysia ngecek. Walaupun sampai sana nggak bisa ngapa-ngapain juga karena di line polis tadi, polis lain tadi. Jadi saya melihat bahwa ini perlu, kan jarak Taiwan ke Jakarta tuh 5 jam lah, nggak terlalu jauh lah menurut saya. Jadi ini mungkin harus segera dilakukan investigasi lebih mendalam. Kami mungkin menduga saat ini mungkin ya ini hanya salah
waktu, hanya tidak profesional, tapi perlu didalami lebih jauh lagi. Baik, untuk bisa menjamin bagaimana kemudian nanti kalau dikirim surat baru adalah betul-betul surat yang baru, bukan yang surat lama sudah dikirimkan, itu juga menjadi PR tersendiri dan tidak gampang, Mas Eko. Iya, yang pertama kalau ketika KPU sudah menyatakan ini surat suara rusak, so gimana caranya proses memastikan bahwa surat suara itu nggak terpakai lagi? Apakah ada mekanisme tertentu ataukah misalnya pengumpulannya seperti apa? Itu yang juga harus dijelaskan ke publik agar problem ini tidak kemudian berkembang menjadi persepsi macam-macam. Tadi seperti dikatakan Iqbal, apa benar ini surat-suara dari KPU? Atau bukan dari pihak lain dan lain-lain, itu kan persepsi publik. Kenapa? Karena jadwal KPU harusnya mengirimnya tidak tanggal itu, kan begitu. Dan agak lucu bagi sebuah organisasi sebesar KPU dengan pembiayaan yang sangat luar biasa itu, kalau soal tanggal pengiriman saja ini masih miss. Dan tadi saya dengar, KPU nggak perlu berkoordinasi atau berinvestigasi langsung datang ke sana, cuma lewat telepon. Loh, ini saja problemnya komunikasi gitu loh. Sudah ada problem masih dianggap enteng cuma lewat telepon dan lain-lain. Yang penting bukan soal lewat telepon atau apa. Yang paling penting bagi KPU sekarang adalah mengembalikan kepercayaan lagi publik bahwa pemilu ini akan dilangsungkan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, sesuai dengan mekanisme dan tata hukum yang ada. Itu yang PR KPU. Oke, ini bisa dianggap sebagai kesalahan administratif misalnya. Ini bisa dianggap cuma mengirimkan surat suara terlalu cepat. Tetapi barangkali persepsi publik bisa lebih dari itu. Nah, persepsi publik inilah yang harus cepat diantisipasi oleh KPU. Bagaimana caranya tidak cuma berpikir kasus ini selesai setelah konferensi pers kemarin. Harus ada mekanisme lanjutan, bagaimana cara pemberangusan surat-suara, penghancuran surat suara ini, berita acaranya, siapa saksinya dan lain-lain. Itu akan panjang sekali. Dan itu yang menurut saya penting. Dan yang kedua yang juga penting adalah hak suara dari para tenaga kerja kita di sana. Bagaimana hak suara mereka nggak hilang, gitu loh. Ketika waktunya sudah mepet itu, apakah nanti surat suara yang dianggap rusak itu kemudian menunggu balik lagi, baru dikirim? Atau seperti apa? Kalau menunggu balik lagi baru dikirim, waktunya cukup atau enggak? Dan apakah hak suara itu nanti jadi hilang gara-gara kesalahan KPU? Ini kan jadi lebih serius lagi masalahnya. Betul. 30.000 loh. Betul. Agak lumayan. Nanti sebelum kita dengarkan nanti Bu Betty menjelaskan mengenai mekanisme, kita juga minta Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, bagaimana menilai upaya mitigasi yang dilakukan oleh KPU sejauh ini? Pertama sebenarnya kan upaya mitigasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman di KPU melalui berbagai kasus-kasus kejadian sebelumnya, karena relatif peristiwa-peristiwa seperti ini itu adalah pengulangan terkait dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Agaknya saya yakin teman-teman KPU, kemudian teman-teman di Bawaslu terkait dengan pengawasan itu bisa memitigasi dan kemudian bisa memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, oleh itu sebab itu harus tadi disiapkan mitigasi yang baik, yang kompleks, dan itu bisa menenangkan publik, menenangkan kontestan dan sebagainya. Kemudian saya tetap menarik satu poin penting untuk dititipkan ke teman-teman KPU. Salah satunya adalah itu tadi, tim komunikasi. Karena kompleksitas yang sangat tinggi ini membutuhkan teman-teman di KPU itu menyampaikan semua informasi secara detail kepada publik. Apalagi era sosial media ini. Era sosial media ini hoax gitu, yang hoax itu bisa jadi benar, tadi saya sebutkan, yang benar itu bisa jadi hoax. Oleh sebab itulah tim komunikasi yang bisa choose in dalam setiap saat, kemudian menanggapi semua informasi yang ada, membenarkan atau menyalahkan, begitu. Ada yang fakta misalnya itu dinyatakan benar, kalau itu hoax maka dinyatakan hoax. Tim yang bekerja secara intens melakukan itu penting. Kenapa? Karena kalau kemudian dibiarkan, ini bisa merugikan publik, masyarakat Indonesia, juga kontestan. Ini penting, saya titip pesan terkait dengan tim komunikasi dan
task force khusus dari KPU itu yang mengurusi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, Bu Betty, ada masukan-masukan dan juga ada pertanyaan baik dari Mbak Titi dan juga 3 para juru bicara pasangan Capres-Cawapres ini, Bu Betty. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan, termasuk juga bagaimana mekanismenya. Surat suara yang saat ini sudah terlanjur disampaikan, diberikan 31.000, bagaimana kemudian nanti dikirim balik ke Indonesia atau dihancurkan, dan bagaimana juga pengiriman surat suara yang berikutnya untuk menjamin bahwa itu adalah surat suara baru. Nanti Bu Betty bisa dijelaskan setelah jeda, kami segera kembali. Apa yang menjadi permasalahan yang kami bahas pada malam hari ini memang bisa menjadi evaluasi bersama agar terhindarkan untuk bisa terjadi lagi di negara-negara lain tentunya. Dan untuk bisa menjawab tadi bagaimanapun juga evaluasi sudah disampaikan oleh Mbak Titi harus seperti apa, demikian juga disampaikan oleh pasangan juru bicara ini. Bu Betty, ada tanggapan Bu Betty, termasuk juga pertanyaan Mas Eko tadi, mekanismenya ini seperti apa sebenarnya? Surat suara yang lama diapakan, bagaimana dengan surat suara yang baru, dan apakah ada jaminan mereka para pemilih suara tidak akan kehilangan haknya? Silakan Bu Betty. Ya, terima kasih sama pasangan calon 1, 2, 3. Tadi juga masukan yang saya underline dari Bang Dhanil terkait dengan komunikasi publik, dari Mbak Titi, dari Bang Eko, dan dari nomor 1. Terkait dengan surat suara yang sebenarnya sudah kami sampaikan, tapi mungkin komunikasi publiknya tadi harus perbaiki berkali-kali, dan oleh Ketua juga sudah disampaikan dalam press conference, dan kemudian ada juga mekanisme penanganan terhadap PPLN yang kami menyebutnya pengawasan internal oleh Komisi Pemilihan Umum, nanti oleh tim SDM dan tim pengawasan yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Kita lihat ke sana, yang tadi saya sampaikan Mas Eko adalah mitigasi langkah cepat ya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di tengah berbagai tahapan yang sedang berjalan. Secara komisioner tentu belum, tapi teman-teman kesekjenan sudah ada yang melakukan pendekatan ke sana. Untuk surat suara, sebagaimana yang sudah dikirim tadi sebanyak 31.276 lembar untuk masing-masing jenis pemilu pada tanggal 18 Desember dan tanggal 25 Desember 2023 dinyatakan sebagai surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil luar negeri untuk pos. KPU akan menyiapkan surat suara pengganti surat suara untuk masing-masing jenis pemilu bagi pemilih yang memberikan suaranya melalui metode pos yang telah diberikan tanda khusus sebagai langkah mitigasi untuk mengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak. Secara teknis, KPU sudah tahu pos ini dikirim 31 ribuan ini kemana alamatnya, karena itu ada pencatatan sendiri oleh teman-teman PPLN. Ketika itu return to sender kepada KPU, itu akan disilang sebagai surat suara tidak sah. Surat suara sebanyak 143, sisanya 849 lembar untuk masing-masing jenis pemilu yang belum dikirimkan kepada pemilih yang memberikan suara dengan metode pos wajib dikirim sesuai dengan jadwal, termasuk yang sesuai dengan lampiran 1 PKPU 25 2023 mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan tungsura, pemungutan, dan penghitungan suara. Sebelumnya akan kami berikan tanda khusus, saya nggak bisa kasih tahu tanda khususnya seperti apa di sini, tapi ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman kesekjenan dengan tetap memperhatikan aspek langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu disiapkan oleh KPU. Sebelum nanti PPLN Taipei melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, untuk 2 jenis surat suara itu akan memastikan bahwa surat suara yang dihitung adalah surat suara dengan tanda khusus. Lalu kemudian memberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang tadinya sudah terkirim, yang dianggap tidak sah, sebagaimana yang kami maksud tadi, dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil luar negara, hasil LN Pos. Lalu kemudian KPU akan membuat berita acara surat suara yang tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf B dan akan disaksikan oleh saksi dan panwas luar negeri. Jadi itu langkah-langkah yang sudah dilakukan KPU, sudah keluar lewat press conference-nya kemarin. Baik, sudah dijelaskan memang soal mekanisme, karena tadi Mas Eko juga mempertanyakan mengenai mekanisme. Ini sudah cukup kan Mas Eko, seperti ini? Ya,
buat kami sih yang paling penting bagaimana kita semua yakin apapun hasil pemilu itu adalah melewati proses yang fair, yang adil, yang baik. Karena itu kita konsen pada setiap titik di mana ada peluang orang berpersepsi, mengembangkan persepsi sendiri-sendiri. Jadi kita sangat konsen dengan itu. Fokus kita barangkali ke depan, setuju saya usulnya Bang Daniel tadi, KPU penting untuk sering berkomunikasi dengan publik atau kalau ada hal krusial cepat menyampaikan. Tetapi juga jangan keburu-buru mengambil keputusan, kesimpulan sebelum datanya terkumpul dengan baik. Tadi seperti diinformasikan setelah beredar di TikTok lalu langsung mengambil keputusan untuk menyatakan ini surat suara tidak sah. Saya khawatir dengan pola yang seperti ini nanti malah jadi blunder-blunder terus. Jadi yang paling penting adalah kumpulkan data. Kalau ini problemnya serius, investigasi secara serius. Baru setelah itu diambil keputusan dengan matang agar tidak menimbulkan implikasi-implikasi yang jauh lebih serius ke depan. Saya pikir itu. Baik, menutup juga Mas Iqbal. Ya, saya kira memang bukan hanya masalah itu. Di Taiwan banyak WNI yang melaporkan kepada saya mereka tidak terdaftar. Mereka tidak tahu pemilu. Jadi perlu kerja keras teman-teman PPLN Taiwan, saya kira masih ada waktu ya menggunakan komunikasi sehingga masalah-masalah surat suara itu tidak mubazir. Karena biasanya partisipasi pemilih itu rendah bukan karena TKI-nya pekerja migran tidak banyak yang mau milih, tapi karena datanya yang tidak valid. Ini juga perlu dipastikan. Jadi ini adalah sebuah pelajaran penting agar khususnya di Malaysia itu juga perlu diperhatikan lagi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan seperti 2019. Baik, Bang Daniel juga terakhir Bang Daniel penutup. Ya, memang salah satu tentu penentu kualitas demokrasi kita terutama di 2024 ini ada di tangan teman-teman KPU dan yang jelas kita mendukung dan mengapresiasi semua kerja keras teman-teman di KPU. Namun terkait dengan hal-hal yang kemungkinan bisa merusak kualitas demokrasi kita sekecil apapun itu perlu dimitigasi oleh teman-teman KPU dengan sesegera mungkin. Oleh sebab itulah model-model modern komunikasi yang baik hari ini kepada publik, ke semua kontestan itu penting sekali karena era internet ini informasi yang tidak benar saja itu bisa dikonsumsi oleh banyak masyarakat dan semua platform itu digunakan dan bisa masuk ke kamar-kamar setiap orang dan oleh sebab itulah peran tim komunikasi itu penting sekali. Baik, dan terakhir juga Mbak Titi, silakan Mbak Titi. Ya, saya kira tentu saja ini masih ada 127 PPLN lain ya yang juga perlu mendapatkan pemeriksaan dan juga pengawasan supervisi dari KPU terkait dengan perkembangan pemilu di luar negeri. Sekali lagi Mbak, pemilu di luar negeri itu lebih awal. Jadi kalau ada masalah di luar negeri pasti akan berdampak pada persepsi di dalam negeri. Kalau di luar negerinya berhasil bisa terkelola baik, itu akan memberikan keyakinan bahwa di dalam negeri itu juga akan bisa terkelola baik. Nah, cara KPU menyelesaikan masalah ini, keterbukaannya, akuntabilitasnya itu akan mempengaruhi cara pandang kita di dalam menilai proses pemilu. Di saat yang sama saya kira kita juga harus mengawal nih logistik di dalam negeri. Tadi sudah disampaikan ada 823.220 yang 3.000 diantaranya di luar negeri, itu tidak mudah. Harus didistribusikan dan dipastikan bahwa tidak ada kendala. Nah, pembelajaran di luar negeri ada kesalahpahaman di antara para petugas. Oleh karena itu di dalam negeri jangan sampai terjadi kesalahpahaman petugas. Termasuk juga pengawas. Pengawas itu kan sebenarnya jadi benteng ya. Tapi kalau pengawasnya jadi paduan suara itu juga jadi bahaya begitu. Nah, karena itu supaya tidak jadi paduan suara, peserta pemilunya itu perlu betul-betul memastikan dengan memperkuat saksi yang ada di luar negeri. Karena yang bahaya itu saya kira Mbak, kalau teknis bisa cepat diperbaiki, tapi tadi persepsi dan spekulasinya, apalagi berkelindan dengan disinformasi, itu bisa yang kemudian mendistorsi kredibilitas pemilu kita. Betul, apalagi ini juga terkait betul dengan bagaimana kepercayaan masyarakat. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Eko juga terima kasih sudah memberikan catatan dan juga pandangan mengenai hal ini. Bu Betty, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada kami, klarifikasi juga kepada masyarakat dan menjelaskan juga langkah-langkah apa yang sudah ditempuh dan akan ditempuh oleh pihak